Halo semuanya, selamat datang di sesi pertama dari course Introduction atau pengenalan kalkulus untuk machine learning. Nah, pada sesi pertama ini kita akan belajar tentang pengenalan kalkulus untuk machine learning, di mana materi yang akan kita pelajari ada beberapa poin. Yang pertama adalah apa itu kalkulus dan mengapa sih penting untuk machine learning. Kemudian yang kedua adalah pengenalan terhadap limit, turunan, dan juga integral. Dan kemudian yang terakhir adalah hubungan antara kalkulus dan optimasi dalam machine learning. Oke, kita langsung lanjut ke materi. Ini merupakan sesi pertama ya, untuk pengenalan kalkulus untuk machine learning. Nah, materi yang akan kita pelajari yaitu apa sih sebenarnya kalkulus dan mengapa penting untuk machine learning. Kemudian yang kedua adalah pengenalan terhadap limit, turunan, dan integral. Kemudian adalah hubungan antara kalkulus dan optimasi dalam machine learning. Nah, apa sih sebenarnya kalkulus? Nah, kalkulus itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan, tentang perubahan. Nah, digunakan untuk mempelajari bagaimana sih sesuatu berubah dari waktu ke waktu atau dalam kondisi tertentu. Contohnya kita berlari, nah dari waktu ke sekian sampai waktu sekian. Atau sebagai contoh lagi kita me memasak ya atau mengoven makanan. Nah, dari waktu ke waktu kan suhunya berubah ya. Nah, itu juga merupakan ilmu tentang perubahan. Nah, dalam machine learning kita ingin tahu bagaimana cara mengubah parameter model agar hasilnya semakin bagus dari waktu ke waktu. Nah, mengapa sih sebenarnya kalkulus itu penting pada machine learning? Nah, machine learning kalau kita lihat di sini, machine learning adalah belajar dari data ya. Jadi machine learning itu pastinya belajar dari data dengan mencoba-coba parameter. Jadi intinya dia mencoba menirukan kecerdasan manusia. Jadi dia belajar dari data yang sudah diberikan. Nah, untuk tahu arah terbaik dari proses pembelajaran, nah kita butuh yang namanya kalkulus, khususnya adalah turunan untuk menentukan arah terbaik dari proses pembelajaran. Nah, makanya nanti kita butuh yang namanya belajar tentang derivatif. Kemudian, ya seperti naik gunung ya, kita butuh tahu arah mana yang menanjak dan menurun. Nah, itu adalah ada namanya konsep gradien. Jadi turunan itu untuk mengetahui arahnya dan dengan turunan tadi kita dapatkan gradien itu untuk eh, ke arah mana sih atau kita harus menanjak atau menurun nih loss-nya atau dari fungsi tersebut kita harus naik atau turun ke kanan atau ke kiri. Nah, itu seperti itulah penggunaan kalkulus dalam machine learning. Nah, elemen dasar dari kalkulus. Elemen dasarnya ada 3 sebenarnya untuk yang digunakan dalam machine learning, yaitu limit, turunan, dan integral. Nah, limit yaitu nilai yang didekati suatu fungsi jadi pada suatu fungsi ya kita bisa dekati dengan limit pada titik tersebut. Pada suatu titik contohnya kita bisa dekati dengan limit apakah nilai dari fungsinya itu eh, menunjukkan arah yang sama. Nah, kemudian laju gradien atau laju perubahan itu adalah turunan. Kita gunakan turunan untuk mengetahui gradien, nah, itu laju perubahan. Kemudian dengan integral kita bisa mengetahui luas di bawah kurva atau total akumulasinya. Nanti kita akan coba bahas 3 ini, teman-teman akan lebih paham kapan sih digunakannya pada machine learning. Nah, hubungannya sebenarnya adalah dengan optimasi. Hubungannya adalah dengan optimasi. Nah, di sini machine learning itu butuh cara untuk mencari nilai terbaik atau ya mencari nilai terbaik artinya kita mau optimasi. Artinya nilai parameter itu pasti akan berubah. Sehingga nilai errornya itu targetnya adalah semakin kecil. Nah, kemudian gunakan turunan ini, ya kita gunakan turunan untuk mengetahui arah dari penurunan error. Nah, metode ini disebut dengan gradient descent. Sebagai contoh, visualisasi di gambar kanan, ya, machine learning ya input, kita punya input data, ya kita pelajari human in the loop, kemudian proses training, kemudian outputnya adalah ya bisa jadi angka 01 ya atau tree not atau not tree, pohon atau bukan pohon. Kemudian kalau deep learning ya tentunya lebih dalam lagi ya proses pelatihannya karena punya model yang lebih kompleks.
Nah, sebagai contoh kasus sederhana, suatu machine learning itu dilatih untuk menebak harga rumah. Jadi berdasarkan fitur-fitur yang ada di rumah, contohnya mungkin jumlah kamarnya sekian, lokasinya ada di daerah ini, kemudian jumlah kamar tidur, jumlah lantai rumah. Nah, itu semua menjadi pertimbangan, itu adalah fitur-fitur untuk menebak harga rumah. Nah, kita melatih model machine learning itu agar bisa menebak harga rumah. Nah, prosesnya pasti ada error, oh salah menebak. Nah, sebagai contoh di sini harga $99 ditebak dengan harga $40. Artinya ada $59. $59 itu adalah errornya. Nah, itulah yang harus kita minimalkan sehingga si machine learning kita mampu menebak harga rumah dengan error yang lebih kecil. Nah, ini adalah referensi yang akan kita gunakan dari pertemuan satu ini sampai 10 pertemuan ke depan, yaitu Mathematics for Machine Learning dan juga Introduction to Machine Learning with Python.